Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wardah Hanifah min Kismi At-Tarbiyah Al-Islamiyah min Fathul Asaniyah B. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Worldview Islam Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bid'ah, maqasid asyariah, hak asasi manusia dalam Islam, fikih prioritas serta fikih minoritas. Bid'ah sendiri berasal dari kata bada'a, yaitu segala sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan seluruh isi di muka bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Di dalam Islam, bid'ah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah dalam perkataan serta bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam perkataan adalah segala suatu perkataan yang berasal dari kaum-kaum terdahulu, seperti dari kaum Jahimah, kaum Mu'tazilah, serta kaum Rafidhah, yang mana perkataan-perkataan ini adalah pendapat dari mereka, yang mana pendapat ini adalah pendapat yang dolal ataupun yang sesat. Yang kedua adalah bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam ibadah adalah segala sesuatu dalam ibadah yang mana tidak terdapat pada syariat Islam, tidak juga tertulis ataupun tercantum dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasul. Di dalam bid'ah ibadah dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan dalam agama, seperti merayakan pesta ulang tahun, merayakan kelahiran, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bid'ah yang bentuknya menambah-nambah dalam ibadah, seperti menambah rakaat pada sholat zuhur dan sholat isya. Dan yang ketiga adalah bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir dengan suara keras dan secara berjamaah. Dan yang terakhir adalah bid'ah yang sifatnya menghususkan ibadah itu sendiri, seperti berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban. Bid'ah dalam perbuatan sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu bid'ah adat istiadat serta bid'ah dalam Al-Quran yang tentu saja hukumnya adalah haram. Bid'ah adat istiadat adalah seperti yang kita ketahui, di zaman yang modern seperti saat ini, teknologi telah maju, telah berkembang, yang mana teknologi sendiri membantu meringankan beban manusia dalam keseharian kita. Bid'ah adat istiadat adalah hukum yang mubah, karena segala sesuatu yang menyangkut tentang adat istiadat adalah hukum yang mubah, karena bid'ah dalam adat istiadat sendiri tidak melanggar syariat, tidak juga melanggar aturan yang ada dalam agama Islam. Dan yang kedua adalah bid'ah dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya apabila kita menambah atau mengurangi segala sesuatu yang telah tertulis dalam Al-Quran, tentu saja hukumnya haram. Dan bagaimanakah perspektif atau pandangan para ulama mengenai bid'ah? Ya, para ulama mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang mengenai bid'ah adalah dolal, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal baru dari kami, maka perbuatannya akan ditolak. Bid'ah sendiri sudah jelas bahwa hukumnya adalah haram, dan apabila kita melakukan segala sesuatu tanpa adanya perintah, tentu saja akan ditolak. Tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bid'ahnya. Ada juga bid'ah yang mendekatkan kita kepada kekafiran, seperti tawaf di sekitar kuburan dengan tujuan untuk mendekatkan kita kepada ahli kubur. Itu termasuk dalam bid'ah mendekatkan kita kepada kekafiran. Ada juga bid'ah yang mendekatkan kita kepada perbuatan syirik, yaitu membangun sebuah bangunan di atas kuburan. Ada juga bid'ah yang mendekatkan kita kepada maksiat atau telah melenceng dari aturan agama, seperti berpuasa ataupun beribadah yang melampaui batas. Kemudian saya akan membahas tentang maqasid asyariah. Maqasid syariah yang berarti tujuan daripada syariah. Manfaat syariah adalah merealisasikan kemanfaat untuk tujuan manusia, baik tujuan dunia maupun tujuan di akhirat. Maqasid syariah sendiri terbagi menjadi 5, yaitu hifdzud din, hifdzun nasal, hifdzul aqal, hifdzul mal, dan hifdzud din. Yang pertama adalah menjaga agama. Sebagai
Sebagai umat muslim, tentu saja kita mempunyai kewajiban untuk menjaga agama kita dari serangan-serangan ataupun fitnah yang menjurus kepada agama kita. Karena menjaga agama merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Jadi apabila agama kita terancam suatu bahaya atau terdapat seseorang atau suatu kelompok yang memfitnah atau membahayakan agama kita, tentu saja kita wajib membela agama kita. Yang kedua adalah menjaga harta. Harta di sini adalah yaitu muamalah. Harta di sini kita harus mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Allah sendiri telah berfirman, apabila kita mendapatkan harta yang haram, tentu saja kita akan mendapatkan dosa yang besar. Apalagi jika apabila kita mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak benar, seperti memakan hak anak yatim. Tentu saja apabila harta tersebut telah menjadi darah daging kita, tentu saja kita tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, dan tentu saja itu akan berdampak buruk kepada kehidupan kita dan kehidupan keturunan kita. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mendapatkan harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang benar. Dan yang ketiga adalah menjaga akal. Akal adalah sebuah anugerah terindah yang Allah berikan kepada manusia, yang mana akal sendiri adalah membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tujuan akal adalah agar kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak benar. Dan yang keempat adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin hak asasi hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum pada surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau juga bukan karena orang itu membuat kerusakan di bumi, maka sesungguhnya orang itu sama saja dengan membunuh jiwa manusia yang ada di muka bumi ini. Dan apabila seorang manusia itu menjaga jiwa manusia yang lainnya, sama saja dia telah menjaga kehidupan manusia yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menjaga keturunan. Salah satu poin terpenting dalam sebuah pernikahan adalah adanya keturunan, dan yang merusak keturunan sendiri adalah perbuatan zina. Sebagai umat muslim, tentu saja kita tidak boleh melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina termasuk dosa besar. Apabila sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjaga keturunan kita, mendidik keturunan kita agar menjadi generasi penerus yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya, generasi yang iman, yang bertakwa, yang mana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga agamanya, menjaga ibadahnya dan sebagainya. Dan kemudian saya akan membahas tentang hak asasi manusia dalam Islam. Seusai Perang Dunia Kedua, sehingga ada inisiatif untuk perdamaian dunia kedua, yakni membentuk sebuah PBB yang disebut dengan United Nations. Pada tahun 1948 dibuatlah Declaration of Human Rights yang isinya berisi tentang hak asasi kemanusiaan. Terdapat poin yang bermasalah dalam hal kebebasan, yaitu tidak terdapat standar khusus dalam kebenarannya. Yang pertama adalah tergantung pada individu, dan yang kedua adalah tergantung pada kesepakatan masyarakat. Apakah ada kebebasan atau hak asasi dalam manusia? Tentu saja ada. Di dalam Islam terdapat kata ikhtiar, yaitu memilih sesuatu dengan cara yang baik. Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi adalah pejuang-pejuang hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan yang berasal dari kitab Taurat, Zabur, ataupun Al-Quran, tetapi sekaligus mereka memperjuangkan dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Pada dasarnya manusia adalah hak Allah, begitupun sebaliknya. Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yaitu pemeluk agama Islam. Dalam hubungan antar komunitas muslim dengan komunitas non-muslim didasarkan pada prinsip yang pertama adalah berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. Tentu saja sebagai umat Islam kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, karena orang yang pertama kali menolong kita saat kita kesusahan adalah tetangga. Jadi kita harus memperbaiki muamalah kita dengan tetangga kita. Dan yang kedua adalah saling membantu dalam
saling membantu dalam menghadapi musuh. Yang ketiga adalah membela mereka saat yang teraniaya. Tentu saja kita harus membela saat saudara kita sedang teraniaya, bukannya kita malah membela dalam kejahatan. Tentu saja kita harus membela dalam hal kebaikan. Yang keempat adalah saling menasehati. Di sini yaitu kita harus saling menasehati saudara-saudara kita dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Dan yang terakhir adalah menghormati kebebasan beragama. Tentu saja kita harus menghormati mereka yang berbeda agama dengan kita, bukannya malah mencela ataupun menghina agama mereka, tetapi kita harus saling menghormati dan memberikan toleransi antara umat beragama. Dan kemudian saya akan membahas tentang fikih prioritas. Fikih prioritas sendiri berasal dari bangsa barat, yang mana untuk memudahkan mereka dalam bermuamalah. Fikih prioritas sendiri muncul karena mereka mempelajari kajian-kajian fikih klasik yang tentunya agak sedikit berbeda dengan dalam kehidupan mereka. Fikih prioritas ini yang pertama yaitu diharapkan dapat membantu kaum minoritas muslim, individu, keluarga, dan masyarakat untuk menghidupkan agama mereka dengan kehidupan yang lebih mudah tanpa dipersulit dalam mengamalkan agama, sehingga tidak menjadikan mereka beban dalam menjalankan agama. Yang kedua adalah fikih ini diharapkan dapat menjaga esensi nilai-nilai kepribadian muslim yang baik, lengkap dengan akidah, nilai-nilai akhlak serta moral. Kehadiran fikih al-qalat ini sejatinya berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas muslim di barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Di satu sisi mereka harus taat pada ajaran agama mereka, tetapi di sisi lain mereka yakin bahwa kesempurnaan atau ketidaksamaan antara ketentuan-ketentuan fikih klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya yang terjadi pada negara mereka. Dan yang terakhir adalah fikih minoritas. Yang terakhir adalah fikih prioritas. Fikih prioritas sendiri yaitu ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajukan kepada kita untuk mendahulukan wala kepada jamaah serta memberikan ikatan emosional terhadap umat daripada memberikan wala kepada kelompok dan keluarganya. Sesungguhnya fanatisme kelompok dan pemisahan dari jamaah Islam dahulu, konsep kabilah atau kelompok atau suku pada masyarakat jahiliyah merupakan dasar realitas dan proses pemberian perlindungan. Wala yang diberikan oleh seseorang kepada kabilahnya harus diberikan pada saat kabilahnya melakukan kebenaran maupun kesalahan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair mereka. Tidak bertanya terlebih dahulu kepada saudara mereka mereka jatuh ke dalam suatu perkara dan menjadikan jawaban itu sendiri sebagai bukti. Demikianlah video saya ini yang menjelaskan tentang bid'ah, maqasidus syariah, hak asasi manusia dalam Islam, fikih prioritas serta fikih minoritas. Demikianlah video yang saya buat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.